agar supaya pokja-pokja itu harus bergabung dalam satu pokja, namanya Pokja Lintas Agama. Sehingga terbentuklah Pokja Lintas Agama Penyuluh Agama Provinsi Maluku pada September 2023. Dan alhamdulillah itu diresmikan di Santika, Hotel Santika pada malam bersama dengan pelantikan dari kebangsaan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita ada beberapa kegiatan dan ini ketiga ini bisa dilaksanakan karena kita mendapatkan suplai anggaran dari FKUP dari Pak Adi. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga Pak Haji sudah terlaksana satu kegiatan pada hari ini. Anjar sana ya Pak Haji, tidak tanggung-tanggung, langsung kepada aspek transformasi, artinya semua agama langsung berkumpul di tempat ibadah. Tepuk tangan untuk kita semua. Dalam Islam itu sudah termaktub perintah-perintah Tuhan tentang keadilan, tentang berbuat adil, tentang rukun, damai. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, pembunuhan, perselisihan, bentrokan, tidak ada. Semua agama mengajarkan kebaikan. Dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada." Yang demikianlah kita jadikan kalian itu umat yang tengah-tengah, umat pertengahan, umat yang satu, umat yang memahami wawasan kebangsaan, umat yang moderat, umat yang tidak ke kiri tidak ke kanan. Lalu kenapa justru ada orang yang bersifat radikal, ada yang bersifat intoleran, bahkan sampai ke tingkat terorisme? Itu karena memahami agama sepotong-potong. Jadi ada ayat-ayat, ada firman-firman Tuhan yang dikatakan sini A, ya, di sini A, tapi mereka memahami B. Jadi itu berbalik pemahaman itu. Jadi ada juga yang ekstrim. Karena di dalam Islam juga ada, mungkin semua agama ada mazhab namanya, aliran-aliran. Ada mazhab-mazhab, ada keyakinan-keyakinan. Ada perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, masalah tata aturan. Tapi tujuannya satu. Cuma ada yang lebih ke kiri, lebih ke kanan. Ada yang ke kanan, lebih ke kiri. Jadi harus kita bersikap umatan wasatan litakunu syuhada, umat yang tengah-tengah. Nah, kita itu dianjurkan. Makanya dalam maaf kita berdiri saya. Dalam Islam itu kita disuruh cari negeri akhirat, tapi jangan lupa dunia. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Jadi ya seimbang. Wa mutaghi fi ma ataqal daral akhirat wa la tansa nasibaka minad dunya, itu firman Allah dalam Al-Qur'an Al-Qasas 7. Cari negeri akhirat tapi jangan lupa dunia. Cari dunia tapi jangan lupa akhirat. Jadi seimbang. Dalam berwawasan keagamaan juga harus seimbang. Ya, ketika kita semua hanya bersifat seimbang. Tidak ada di dunia ini tidak bersifat seimbang. Contohnya ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah. Jadi harus seimbang. Ya, ada siang, ada malam. Ummatan wasatan litakunu syuhada. Bersikap netral dalam hal mengambil tindakan, mengambil kebijakan. Jadi Islam itu tetap berpikiran supaya umatnya ini harus berwawasan moderat, bersifat di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Adapun yang terjadi ketika ada orang berfaham ke kiri ke kanan, itu karena perbedaan mazhab, itu karena perbedaan pemahaman keagamaan. Ya, ada yang fundamental, ada yang Islamofobia, ada yang tinggi, ada keras, ada garis lembut. Jadi kita ini santai aja, beragama itu bisa biasa saja, tidak boleh terlalu keras. Ya, yang penting adalah kita berbuat kebaikan. Itu aja. Yang penting kita semua agama mengajarkan kebaikan. Dan bahkan dalam setiap agama pasti ada juga yang beraliran keras, ada yang beraliran kiri, ada beraliran kanan. Itu ada. Di Islam itu ada banyak sekali. Kejadian-kejadian macam kemarin dari 108 ya, yang sudah menyampaikan sikap-sikap radikalisme, terorisme, kemudian intoleransi. Di Islam ada kejadian-kejadian bom Bali dan seterusnya, kejadian ada juga di India. India itu Hinduisme juga ada kejadian, ada di Vietnam, ada di Thailand, ya, ada di Australia. Jadi semua ada. Oleh karena itu kita di sini adalah dalam rangka datang ini untuk menguatkan itu. Mungkin Bapak dari Pak Babinsa Keamanan yang sudah punya tupoksi tersendiri untuk masalah keamanan negara, keamanan rakyat. Itu saling menguatkan. Jadi kita Kementerian Agama, kita penyuluh agama ini dari sisi pembinaan mental, Pak. Pembinaan rohani. Jadi kalau ada tawuran, ada kesalahpahaman, ada masalah-masalah
masyarakat umat, maka tugas kita baik di gereja, di pura maupun di Islam di masjid pada setiap khutbah Jumat kita menyampaikan itu pembinaan rohani. Sementara masalah kerukunan, masalah fisik itu mungkin tugasnya Bapak-bapak. Jadi kita saling kolaborasi menjaga itu semua sehingga kerukunan di kampung ini, di wilayah ini dapat terus terjaga, Pak. Jadi itu intinya saja dari sisi kerukunan, dari sisi menjaga supaya stabilitas keamanan, ketertiban dan keamanan masyarakat dan umat. Saya kira itu. Jadi kalau dalam Islam sudah diatur itu, Tuhan sudah mengatur itu semua pemikiran. Karena di dalam Al-Quran juga dikatakan selalu, wahai orang-orang yang berpikir, jaga berpikir menggunakan akal yang baik. Ya ulul albab, itu diulang-ulang terus kalimat itu. Ya, diulang, berpikir untuk bagaimana berbuat maslahat. Ya, khairas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi agama tidak pernah ada ajaran agama yang melahirkan, mengajarkan kejahatan, tidak ada. Yang berbuat jahat itu umat. Jadi agama tidak bisa disalahkan. Agama datang sebagai pedoman hidup. Agama datang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, itu meluruskan. Ya, contohnya kalau misalnya kita diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, di dunia ini diciptakan adalah berpedoman kepada agama itu, berpedoman kepada keyakinan bahwa kita akan diberikan jalan yang terbaik. Contoh kecil, kalau ketemu di jalan raya misalnya, bertemu dengan lampu merah, kita bawa kendaraan, bertemu lampu merah kita harus berhenti. Kalau kita bertemu dengan lampu kuning harus bersiap-siap untuk jalan. Ketika bertemu dengan lampu hijau langsung jalan. Itu aturan lalu lintas kehidupan. Jadi siapa yang mengatur arus lalu lintas kehidupan manusia? Tentunya Allah Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama. Jadi semua agama ini mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kemaslahatan. Tidak ada yang mengajarkan kejahatan. Itu kuncinya saja. Kalau kita beragama dengan baik, rajin beribadah, taat menurut ajaran agama, tidak akan terjadi kehancuran, tidak akan terjadi kerusakan di permukaan bumi. Materi yang saya berikan ini saya berikan judul moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Titik berangkat saya itu pertama, moderasi sebagai satu solusi. Solusi ini berkaitan dengan konsep gagasan dari Kementerian Agama terkait dengan moderasi beragama. Mungkin dalam praksis kita sudah mempraktekkan itu. Tetapi sebagai satu gerakan bersama, Kementerian Agama menggagas konsep moderasi ini. Yang landasan hukumnya itu dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Supaya menjadi gerak bersama sebagai satu bangsa dan negara untuk menjawab persoalan-persoalan kenegaraan yang dihadapi terkait dengan persoalan kerukunan antar masyarakat. Karena itu lalu gagasan moderasi beragama itu digulirkan. Sebagai satu solusi perjalanan dari tahun 2020 sampai 2024, kita mencermati bahwa kerukunan kita dari waktu ke waktu semakin baik. Tetapi persoalan-persoalan yang menunjukkan bahwa perlu moderasi beragama ini terus digulirkan, dikembangkan. Seperti misalnya kalau kita sudah moderasi, ada indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, misalnya ada 4. Toleransi, anti kekerasan, penghormatan terhadap tradisi, kemudian komitmen kebangsaan. Di mana-mana kita menyaksikan bahwa kekerasan masih terjadi, baik verbal maupun non verbal. Dan itu tantangan, itu berarti mau mengatakan bahwa pembicaraan kita hari ini terkait dengan tema moderasi itu relevan. Dan memang sudah seharusnya dalam konteks negara yang plural seperti ini, moderasi beragama itu harus kita kembangkan, kita gulirkan sebagai solusi bersama. Itu titik berangkat pertama. Titik berangkat yang kedua itu, moderasi beragama ini sebagai jalan tengah. Jalan tengah antara apa? Antara sikap ekstremisme, dalam hal ini sikap fanatisme buta terhadap agama, kecanduan agama secara berlebihan, dengan sikap merelatifisir kebenaran agama. Jadi sikap merelatifisir kebenaran agama itu maksudnya jangan sampai orang tiba pada satu kesadaran bahwa semua agama itu sama. Jadi orang lalu leluasa bergerak ke sana kemari. Tidak dimaksudkan seperti itu. Jadi moderasi beragama yang dimaksudkan ini sebagai jalan tengah. Jalan tengah antara apa? Sikap ekstremisme yang berlebihan, dalam hal ini termasuk sikap sovereinisme agama di mana orang begitu mau melebihkan agama sampai merendahkan agama lain. Dalam hal ini moderasi agama menjadi jalan tengah. Kalau kita baca buku yang digagas, yang ditulis oleh misalnya Lukman Hakim,
mantan Menteri Agama. Moderasi beragama itu bukan antara yang baik dan yang jahat. Jadi seolah kita mau ketengah untuk mengurangi sedikit kebaikan, lalu menambahkan sedikit kejahatan. Tidak. Tapi dengan moderasi beragama supaya kita beriman secara benar, kita beragama secara benar. Karena kalau kita beragama secara buta, maka persoalan-persoalan kemanusiaan agama untuk manusia itu lalu tersangkal. Sebaliknya kalau misalnya kita mengatasnamakan kemanusiaan lalu kita membantu dan melakukan perbuatan baik, pertanyaan dasarnya apa? Sebagai orang beragama seharusnya dasarnya adalah agama. Karena itu lalu jalan tengah yang kita ambil. Kita jangan sampai terlalu fanatik buta sehingga anti kemanusiaan, tapi jangan terlalu ekstrim sehingga kita menjadi orang sekuler. Kita menjadi tengah. Jadi tetap kita berbuat baik dengan berdasarkan apa? Berdasarkan nilai agama. Itulah moderasi. Jadi moderasi agama ini jalan tengah untuk membuat orang itu beragama secara sehat. Atas dasar itulah, tentunya kita mau menarik orang ke jalan tengah ini, jangan sampai terkesan memaksakan. Kalau memaksakan berarti orang lalu menjalankan moderasi beragama ini sebagai suatu paksaan. Seolah-olah program yang diturunkan dari pemerintah dan orang wajib melaksanakan itu. Ini yang tidak boleh. Saat ini saya membawakan materi moderasi beragama dengan mengangkat nilai-nilai kekatolikan itu maksudnya supaya orang Katolik melaksanakan moderasi beragama itu karena dasarkan pada nilai. Karena kalau cuma kesadaran aturan, paksaan dan ruang itu kesadaran lemah. Kita tidak bertanda kesadaran seperti itu. Kesadaran harus dibangun atas nilai. Sehingga orang lalu melakukan sesuatu karena orientasi nilai. Dan itu dia akan bertahan lama dalam kita membangun kerukunan. Ini dua titik berangkat saya dalam berbicara tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Lalu latar belakang, kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia negara yang plural. Dan kesadaran pluralitas ini termasuk pluralitas agama ini, saya pikir sudah menjadi kesadaran dari pendiri bangsa kita dengan menetapkan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila sebenarnya cuma jalan tengah antara kaum agamis dengan sekuler. Tengahnya Pancasila. Kita bukan negara berdasarkan agama, tetapi kita negara yang mengakui keberadaan masing-masing pemeluk agama untuk menjalankan agamanya. Ideologi Pancasila. Tetapi komitmen kebangsaan ini dalam perjalanan waktu dengan munculnya banyak tindakan intoleran, radikalisme hingga terorisme itu mau mengatakan bahwa ideologi Pancasila ini sementara diuji. Kalau Pancasila ini sementara diuji berarti tatanan kehidupan bersama kita juga diuji. Dalam hal ini konsensus para bangsa itu, pendiri bangsa itu membangun satu bangsa negara sebagai Pancasila rumah bersama ini saat ini sementara diuji. Ini latar belakang saya untuk ketika berbicara tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Katolik. Dan sebagai solusinya tentunya sebagai orang hidup dalam masyarakat yang plural dan plural ini harus dilihat sebagai satu terberi. Terberi berarti inilah realitas kita yang tidak bisa disangkal. Dan kalau tidak bisa disangkal maka mau tidak mau dialog yang harus dibangun secara terus menerus. Karena ingat cara bertindak orang, cara praktik hidup manusia itu sangat dipengaruhi oleh pikirannya, cara pandangnya. Dia pandangnya seperti apa? Dia pandangan terhadap saudara-saudara yang beragama lain seperti apa? Dan itu sangat mempengaruhi dia punya cara bertindak. Dan cara pandang itu sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh nilai-nilai yang dia yakini. Jadi kalau saya meyakini kebenaran seperti ini, maka dia akan mempengaruhi pikiran saya. Dan pikiran itu akan bermuara pada tindakan saya. Karena itu lalu, saya pada kesempatan menyampaikan pikiran-pikiran Katolik yang dialamatkan untuk orang Katolik dalam cara memandang saudara-saudara yang beragama lain. Pertama, sebagai orang Katolik, orang Kristiani yang percaya Yesus, saya berangkat dari kitab suci. Jadi, kalau kita membaca kitab suci, banyak sekali ajaran, tindakan, praktik hidup Yesus yang menunjukkan bahwa dalam melaksanakan membangun persaudaraan, cinta kasih itu tidak mengenal batas. Ada banyak teks, tapi saya cuma menampilkan satu teks saja tentang orang Samaria yang baik hati. Jadi seorang ahli Taurat datang tanya kepada Yesus gini, Yesus, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya orang bisa memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, jiwa dan ragamu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia lalu bertanya, siapakah sesamaku? Dan Yesus buat perumpamaan. Ini ada seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Dalam perjalanan dia disangkal oleh penyamun, orang jahat. Dong pukul dia, babak belur, dong rampok dia. Kemudian dong kasih tinggal dia begitu. Kemudian pada saat bersamaan ada lewat seorang imam. Dia lihat dan dia lewat. Kemudian berikut datang lagi seorang Lewi, orang Yahudi, yang boleh dikata mereka berada di bawah pemerintahan. Tapi dia lewat saja. Dan yang ketiga seorang Samaria. Samaria ini dalam pandangan orang Yahudi, orang ini setengah kafir. Orang bukan darah murni orang Yahudi. Tetapi dia mengangkat orang ini, dia memberikan pertolongan pertama, minuman, kemudian membawa dia merawat dan membayar dia punya harga
pembiayaan rumah sakit. Kalau saya bukan rumah sakit, tapi pengobatan. Jadi sekarang bertanya, di antara 3 orang ini, kira-kira yang mana disebut sama manusia? Jawaban orang terakhir, orang Samarian. Walaupun dia bukan seorang imam, dia bukan seorang Lewi. Jadi dalam hal ini, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, tetapi dalam membangun kebersamaan itu yang penting itu bagaimana ketong tergerak dengan cinta kasih, belas kasih, dan cinta kasihnya harus lintas batas. Itu pertama. Yang kedua, saya sebagai orang Katolik tentunya bertanya, apa hakikat, apa alasan keberadaan gereja? Jadi gereja ini ada untuk melanjutkan misi Yesus. Misi Yesus itu apa? Mewartakan tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Suatu situasi kondisi di mana Allah merajai umatnya. Ciri tanda dari Allah merajai umatnya itu apa? Adanya kebenaran, keadilan, cinta kasih. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka pada titik inilah menjadi titik perjumpaan dari semua agama. Karena kita semua hadir untuk membawa pesan perdamaian. Kita semua hadir untuk membawa pesan keadilan. Dan itu titik perjuangan bagaimana orang Katolik harus bekerja sama dengan agama-agama lain untuk boleh memajukan kehidupan yang layak dan pantas, yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadilan. Itu dari segi hakikat keberadaan gereja. Jadi kalau saya sebagai orang Katolik, saya harus mempertanyakan eksistensi saya ketika saya tidak melakukan hal itu. Berarti saya ada untuk apa? Untuk apa saya percaya kepada Kristus kalau saya tidak melakukan itu? Itu poin kedua. Poin ketiga, saya berangkat dari dokumen gereja Nostra Aetate. Nostra Aetate itu pertama cara pandang terhadap agama lain. Saya mau coba agama lain maksudnya begini. Pertama, orang Katolik memandang berdasarkan dokumen Konsili Vatikan kedua, memandang bahwa agama-agama lain ini bisa Hindu dan Buddha. Dalam arti itu banyak perbedaan. Tetapi kami tidak bisa menyatakan bahwa dalam agama-agama tersebut juga terpantul nilai-nilai luhur yang berguna untuk penduduk. Dan itu buktinya kenapa kita bisa berjumpa dengan orang Hindu, Buddha, dan kita baik hati. Tentunya sumbernya dasarnya ada di nilai agama. Tetapi kalau tanya dan dalam dokumen itu dilanjutkan bahwa sebagai orang Katolik, saya tetap mewartakan Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dan itulah si moderasi. Saya tetap berpegang teguh pada agama saya, tapi saya juga menghargai dan menghormati. Lalu berikut pandangan terhadap agama Islam. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate bilang, agama Islam mereka percaya kepada Allah yang Esa. Allah yang Esa itu mencipta langit dan bumi. Mereka mengenal Abraham. Mereka juga mengakui Santa Perawan Maria, Ibu Yesus. Mereka juga mengakui keperawanannya setelah kelahiran Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Kemudian mereka juga mengenal Yesus, walaupun mereka tidak mengakui sebagai Tuhan seperti iman Kristiani, dan mereka mengenal sebagai Nabi. Kemudian mereka juga mengenal kehidupan abadi, penghakiman terakhir, yang membuat orang akhirnya harus di dunia ini secara baik, benar. Jadi dalam arti tertentu ada titik-titik perjumpaan secara iman. Kalau kesamaan seperti ini, berarti lebih mudah untuk kita membangun persaudaraan keluarga dan hidup bersama. Karena itu tidak heran maka Paus Fransiskus yang mungkin akan datang ke Indonesia ini, dia berjumpa dengan imam besar sekaligus rektor Al-Azhar, lalu menandatangani sebuah dokumen Abu Dhabi yang berbicara tentang perdamaian universal. Dalam dokumen ini mengatakan begini, sebelum kau keluar dari rahim pencipta, kemudian kau masing-masing beragama yang pasti bahwa kau keluar dari satu rahim yang sama itu pencipta. Maka hendaklah kita membangun persaudaraan universal. Baik, ya. Di dalam agama Hindu itu kita dikenal dari ajaran kita dinamakan Trihita Karana. Jadi ada 3 hubungan yang harus dilakukan, yang harus diharmoniskan di dalam kehidupan agama ini. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhannya. Jadi kita melakukan ibadah, betul melakukan sembahyang, tapi ajaran yang kita lakukan itu ajaran kita sendiri. Jadi itu kita harus, hubungan itu juga harus kita lakukan. Karena orang beragama Hindu nggak melakukan sembahyang berarti bukan agama. Orang yang beragama Muslim juga harus melakukan sholat. Orang beragama Katolik juga harus melakukan ibadah, dan Kristen sebaliknya, dan Buddha sebaliknya. Jadi dia harus menjalankan ajaran-ajarannya itu karena itu hubungan dengan Tuhannya. Itu harus dilakukan dengan harmonis juga. Ada aturan tersendiri dan setiap agama itu silakan dilakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu, tidak boleh kita tidak melakukan. Itu hubungan dengan Tuhan. Itu yang pertama, itu kita harus imbangkan dulu. Di dalam ajaran-ajaran itu kita juga ada aturan-aturan larangan, itu kita harus lakukan juga. Begitu. Karena itu semua itu adalah mengajarkan kebaikan. Tentunya dengan sholat, dengan ibadah, dengan semuanya itu adalah kita mengingat bahwa kita hidup ini siapa sih yang menciptakan? Tuhan.
Bagaimana caranya kita mengingat pada Tuhan dengan berkat-berkat yang sudah diberikan, kita sehat tiap hari, kita bisa jalan ke sini, sekarang bisa bersama, ini semua kan dari Tuhan. Nah, itu kita harus berterima kasih. Itu namanya kita hubungan dengan Tuhan itu dengan wujud-wujud apa-apa terserah dari Bapak Ibu ataupun dari ajaran-ajaran dari Bapak Ibu semua. Dengan saya kalau umat Hindu ya, supaya kita paham. Umat Hindu kan selalu kalau Bapak Ibu sering umat Hindu kalau sembahyang pakai buah-buahan begini ya, Banten begitu ya. Sebenarnya ini wujud daripada Tuhan mengasih berkat lewat apa alam yang sudah ada. Ini loh Tuhan, saya sudah kamu kasih seperti ini. Terima kasih wujudku ini, saya mudah-mudahan samakan bisa memberikan ketenangan, kesehatan pada tubuh kami. Kami bukan menyuguhkan Tuhan ini, makanan ini Tuhan nggak makan, kan begitu. Tapi saya menghormati, menghargai bahwa Tuhan menciptakan segala isinya ini. Patutlah saya mengucap syukur dengan saya, Tuhan, saya terima kasih sudah diberikan dengan berbagai kelimpahan berkat di alam ini. Nah, makanya saya ini bukan untuk Tuhan, tapi kita sebutkan sama-sama, kita karena sudah dikasih berkat, terus habis selesai Tuhan memberkati makanan ini, kita santap bersama. Nah, karena Tuhan sudah mengurapi dan sudah memberikan kuasa dengan makanan yang sudah disajikan ini, yang sudah diberikan, memberikan kesehatan pada kita, kita makan bersama. Jadi bukan orang bilang, kadang-kadang kita tidak tahu ya, minta maaf, kadang orang bilang, orang Hindu itu nyembah ini dengan Banten ini musyrik atau bagaimana, itu salah persepsi. Jadi supaya kita paham, dengan kita begini kan akhirnya kita tahu, jadi oh Tuhan, oh umat Hindu itu berarti tidak melakukan sesuatu yang salah, kan begitu. Sama sebenarnya umat Muslim juga kalau ibadah, umat Kristen kalau ibadah habis selesai kan berdoa juga, habis ibadah akan bersama di belakang, sebelumnya kan berdoa. Intinya apa? Ya sama, itu adalah berkat yang Tuhan berikan. Cuma kalau umat itu ditaruh di belakang dulu, ditaruh di depan. Tapi kalau yang lain kadang selesai ibadah baru kita santap. Kalau itu didepankan dulu. Oh Tuhan, kita terima kasih karena Dia beri kita makan, diberikan kesehatan. Itu wujud daripada kita bersyukur kepada Tuhan kita. Jadi dengan kadang dengan alami, kadang kita masih pakai yang alami kalau orang Hindu itu sembarang pakai daun, terus pakai buah begitu, karena kita masih menghormati alam. Ya, yang kedua yaitu hubungan dengan sesama, yaitu namanya pawongan. Jadi hubungan dengan sesama itu adalah hubungan dengan kanan kiri, tetangga. Saya jauh-jauh dari Jawa Pak ya. Mungkin Bapak Ibu di sini taunya orang Bali, orang Hindu Bali semua ya. Saya orang Jawa. Saya datang ke sini bertemu sama orang Bali, sama-sama Hindu saja kita juga harus saling ini, apalagi sama dengan yang lain. Saya tinggal di Benteng Karang Pak, kompleknya orang Kristen begitu. Karena saya berpaham bahwa saya dari dulu dan ajaran saya juga mengajarkan di mana bumi dipijak, di situ langitlah dijunjung, kan begitu. Karena saudara saya nggak mungkin saya sakit dia datang ke sini, paling datangnya lama. Kalau saya datang saya di sini malam saya sakit, paling tetangga saya yang datang. Nah itulah saudara saya. Lah hubungan itu yang harus kita jalin, hubungan kekerabatan antara tetangga, hubungan tetangga terus dengan sesama umat itu perlu kita bangun. Namanya adalah hubungan dengan sesama. Jadi nggak mungkin saya teriak-teriak telepon malam-malam, kamu datang ke sini dari Jawa, saya sakit nggak bisa bergerak, nggak mungkin, nggak akan datang dia. Nah hubungan itulah harus kita jalin dengan tetangga saya yang beragama Kristen. Kita tidak mengenal agamanya, tapi kita ada kesamaan ciptaan Tuhan. Sama-sama Tuhan menciptakan manusia. Datang ke sini, saya datang ke sini juga, saya jauh-jauh dari Jawa, saya tugas kerja, saya membantu membangun untuk masyarakat Maluku, dan saya sudah jadi orang Maluku, bukan orang Jawa lagi. Nanti kalau saya di Jawa baru saya orang Jawa. Jadi di sini saudara saya ya ibu ini, bapak ini, bapak-bapak semua ini saudara saya. Karena kita belum kenal, makanya belum dianggap saudara ya. Tapi kalau sudah kenal, bapak ini ada apa? Ada pisang makan di rumah atau adik. Nah kita kalau harmonis itu kan enak kan Pak. Bapak dari yang nelayan, dari mana Pak? Saya dari habis mancing, dapat banyak, bawa sudah bawa pulang. Kalau kita menjalin hubungan yang baik itu, akhirnya kan hidup itu kayak enak, harmonis, tentram begitu. Saya datang ke umat Islam, habis ibadah Idul Adha ya, kurban. Bapak, ini karena Bapak tidak makan sapi kan, tapi ada kurban kambing ini. Karena banyak, jadi saya kan melakukan ajaran agama saya untuk kurban. Ya, Bapak kalau Bapak mencicipi, terima kasih sekali kan begitu. Itu hubungan yang baik kan begitu. Jadi macam seperti itu perlu kita tingkatkan. Kegiatan-kegiatan ini juga namanya hubungan dengan sesama. Kalau kita jalin terus, akhirnya kita akan lebih dekat sambil masuk ke hati. Karena di dalam ajaran agama Hindu juga inti pokok itu adalah ajaran Trikaya Parisuddha. Jadi ajaran 3 perbuatan atau perilaku yang baik. Yang intinya itu di sini, di pikiran. Kalau pikiran kita sudah baik, lah, ucapan dan tingkah laku pasti. Jadi tombaknya itu di pikiran. Di dalam ajaran agama itu, makanya kita melakukan ajaran itu dengan dasar dharma, kebenaran.
begitu. Jadi kalau sudah melakukan ajaran itu dengan benar, dengan pikiran kita yang kita lakukan dengan kebaikan itu, tentunya pengaruh-pengaruh untuk keluar dari mulut ini akhirnya tidak bisa kita kontrol, kita kendalikan. Yang dengan berpikir, ini umat ini, nah, pikiran sudah jelek, akhirnya keluar dari mulut ini. Nah, karena keluar kan mulut, karena dari pikiran. Nah, pikiran kita kan jaga. Ibu itu biar umat itu saudara saya, ciptaan Tuhan juga, dan dia juga sama hidup di satu makhluk sini. Itu mari kita kenal aja. Kenapa sih begitu? Mari tanya. Nah, dengan berpikir ini, kalau kita langsung bertanya. Habis bertanya kita kenal, oh bukan begitu, tadi salah prasangka. Jadi saya salah berpikir. Karena dengan berpikir saya salah, makanya keluar ucapan saya juga salah. Bahkan sampai tindakan pun nanti salah. Jadi itu di dalam ajaran agama itu trikaya parisuddha. Jadi berpikir baik dan benar, berkata baik dan benar, dan berperilaku baik dan benar. Jadi memang gampang diucapkan, tapi paling susah. Apalagi minta maaf ibu-ibu ya, kalau sudah mungkin 3 orang pasti itu tetangga ini yang dibilangin. Nah itu mari kita kendalikan lewat pikiran kita. Kendalikan lewat pikiran kita, karena segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu pastinya baik. Begitu, pastinya baik. Cuma sudut pandang cara kita berpikir itulah kadang salah, begitu, kadang tidak sesuai yang dikehendaki Tuhan. Makanya dari itu kita harus selalu introspeksi pada diri. Contohnya Bapak Ibu, dalam tubuh saja, enggak usah yang besar-besar dulu, dalam tubuh. Saya terlalu banyak minum, pastinya juga sakit di dalam tubuh. Itu tidak seimbang kan? Saya terlalu banyak kepanasan juga tidak seimbang, nanti badan saya kayak enggak enak. Terlalu banyak makan, penuh sampai di sini, sesek perut saya. Itu namanya tidak seimbang. Dan moderasi itulah bagaimana menyeimbangkan semuanya. Dari kalau makan dari posisi tubuh saja, air sepertiga, makanan sepertiga, udara sepertiga, jadi perut kita enak, badan kita enak, begitu. Kalau kita makan daging terus darah tinggi, akhirnya kan tidak seimbang tubuh kita. Nah, tidak seimbang itulah namanya tidak bisa moderasi dalam tubuh. Kalau dalam tubuh aja belum bisa, bagaimana memoderasi keluar, kan begitu. Mari kita belajar dulu dalam diri semua dulu, berlatih di dalam introspeksi. Makanya kita dalam ajaran-ajaran kita semua itu sudah mengajarkan untuk kita selalu ingat berintrospeksi diri, jaga mulut, jaga pikir, jaga kata. Itu di dalam ajaran agama itu seperti itu. Jadi masih banyak ya. Tadi kan saya bilang kalau masalah moderat banyak sekali kalau contoh ya Pak ya. Kalau contoh gitu kalau masalah ini. Tapi ya tidak apa-apa. Intinya Bapak Ibu ya, perlu kita tingkatkan bahwa dialog ini sangat-sangat penting. Toleransi juga sangat-sangat penting. Idul Fitri saya kunjung ke saudara saya Muslim. Natal saya kunjung ke Nyepi, begitu pula saudara saya ke rumah saya. Jadi kerukunan akan terjalin, kehidupan harmonis akan tercipta, hidup damai, tentram, sejahtera alam Maluku dan di seluruh dunia. Itu mari kita ciptakan begitu. Saya akui, terima kasih Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya sudah berkenan hadir di sini. Ini tempat kita, umat Ibu. Terima kasih juga. Ini sudah moderasi. Bapak Ibu bisa umat Islam mau berkunjung begitu. Sebenarnya kan nggak salah juga. Ini saudara saya punya tempat ibadah. Yang penting saya tidak melakukan ibadah begitu. Kan saya punya ibadah di rumah sendiri dengan aturan saya sendiri. Kalau cuma datang kemudian silaturahmi nggak apa-apa kan begitu. Namanya bagus juga ya. Kumpanya begitu kan begitu. Saya juga kesana nanti ke masjid. Luar biasa juga masjid ini. Begitu kan begitu. Gereja juga sangat luar biasa. Saling mengunjungi karena itu saudara kan begitu teman-teman kita dan kita satu saudara. Orang Maluku bela kandun ya Pak ya. Semua sama satu doa di dalam agama juga ada basudara itu. Basudara itu tumbakan. Kita semua basudara. Semua ciptaan Tuhan. Begitu. Jadi kita semua satu. Apalagi sekarang NKRI merah putih. Satu tulang satu darah semua sama merah sama darah. Kecuali ada yang darahnya hitam. Yang mungkin bukan saudara kita. Kan begitu ya. Nah, oke, baik terima kasih. Saya akhiri dengan ya. Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, sadu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Suyanto. Memang Pak, waktu sudah selesai Pak. Tapi saya masih penasaran Pak. Siap. Ini kan tadi ada 3. Bapak bilang 2. Satu kira-kira apa Pak? Dari Trita ada 3 ya Pak. Ya. Itu kan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Yang satu lagi apa Pak? Boleh. Terima kasih dikasih waktu saya. Bonus ya Pak. Penasaran karena ini menarik. Karena ini dasar dan ini menarik. Bonus dari karena tadi ya moderator sangat jeli. Karena tadi baru 2, buktinya masih dikasih bonus karena waktunya tapi dikasih. Oke, terima kasih. Jadi hubungan satu dengan Tuhan, hubungan satu dengan sesama dan hubungan dengan alam. Makanya alam itu ke bawah. Jadi kalau umat ini, Bapak heran pasti datang ke Bali, pohon-pohon dilingkari kain. Ya, siapa yang pernah ke Bali? Nah, itu karena apa? Kita menghormati pohon itu, bukan kita sembah pohon itu. Tuhan menciptakan pohon dengan karunia oksigen, karbon dioksida. Coba kalau Ambon ini pohon ditebang, longsor nanti. Terus polusi di mana-mana Jakarta, polusi kan?
umat Hindu itu menghormati pohon bukan karena apa kita di situ ada apanya, enggak, ada oksigennya, paru-paru dunia itu di situ. Nah makanya itu kita menjaga, dikasih kain, bukan kita menyembah supaya apa? Ingat loh ini pohon ini saya kasih kain supaya dijaga, jangan dipotong sembarangan ya, begitu. Terus kita juga jangan buang sampah sembarangan, buktinya banjir. Kalau coba buang sampah di sungai-sungai sembarangan itu pasti banjir nanti, kan begitu. Nah terus coba Bapak Ibu tahu, kalau semua rumah kaca, atmosfer kebakar, kita kepanasan. Makanya pohon itu, kalau di dalam agama itu, potong satu, tanam satu. Nanti bercabang. Jangan sampai cuma potong, kita ingat anak cucu. Besok kita semua habis. Kan begitu. Ambon ini masih bagus, masih lestari. Udaranya masih segar. Coba Bapak Ibu ke Jakarta, sesek, bernapas, polusi udara di mana-mana. Mobil semua berasap. Karena sekarang negara mencanangkan mobil yang listrik supaya tidak ada polusi. Itu salah satunya saja. Kan begitu. Di agama Buddha itu sebetulnya simpel. Salam di agama Buddha kan bingung dong. Bingung. Salam agama Buddha itu pakainya apa kok ganti-ganti saja. Sebetulnya salam agama Buddha itu kita menggunakan itu hanya untuk menyapa. Jadi ketika menyebutkan nama Buddha tidak apa-apa, tidak ada larangan. Atau kalau pengen kalau nama Buddha kan memuji Buddha. Buddha itu hanya gelar. Buddha bukan Tuhan. Kalau di agama Buddha itu Buddha adalah gelar, sosok yang sudah mencapai tingkat ke Buddha. Kalau kita sarjana lah, itu seperti itu. Lalu yang lebih ini gimana Pak? Yang lebih soft. Ya, lebih soft maksudnya tidak mengarah ke agama. Ya, gampang Bapak Ibu. Sekarang dari Dirjen Agama Buddha menyampaikan kalau salamnya di agama Buddha paling simpel adalah Suki Hotu. Nah, Suki Hotu artinya apa? Nah, semoga berbahagia. Itu. Jadi lebih simpel loh, Suki Hotu. Lalu penutupnya gimana? Ya tetap Suki Hotu saja. Kalau nama budaya, ya tadi terpujilah Buddha hanyalah gelar, bukan Tuhan. Nah, kalau pengen softnya Suki Hotu. Lalu penutupnya bisa Suki Hotu atau Sabe Sata Bawatu Sukitata. Artinya apa? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, sebetulnya dari kata terakhir inilah mengenai moderasi. Nah, saya mau jelaskan moderasi itu dari kata terakhir ini. Sebelumnya tadi kan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah dasar ajaran agama Buddha. Kenapa? Karena di agama Buddha ditekankan itu paling banyak cinta kasih. Kenapa cinta kasih? Itu nanti mengarah pada diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Coba, tadi kan sudah disampaikan di sini. Kita semua bersaudara. Saya tes dulu Bapak Ibu. Mohon maaf, saya muda tapi banyak bertanya. Karena kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Kita diskusi. Yang jawab yang keras dong. Kalau boleh jawab yang keras. Bapak Ibu semuanya pasti hidup di dunia ini ada seseorang yang paling berharga. Benar? Coba teriakan dan lantangkan, siapakah orang yang paling berharga bagi Bapak Ibu sekarang? Ibu keras dong. Siapakah orang yang paling berharga bagi Bapak Ibu sekarang? Istri. Nah ini bingung dong. Istri, anak, ibu, bapak, ya kan? Teman dan sebagainya. Wah biar tangan dulu dong. Nah kalau kita memperhatikan, tadi simpel pertanyaan. Siapa yang paling berharga bagi Bapak Ibu? Orang yang paling berharga bagi Bapak Ibu sekarang? Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban Bapak Ibu benar semua. Tapi jawaban saya satu kata. Orang yang ada di sekitar saya. Ini yang paling berharga. Nah inilah yang diajarkan sama Buddha apa? Tentang menghargai tadi, Sabe Sata Bawatu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk. Kenapa yang paling berharga di sini? Simpel Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu, saya setuju. Siapa yang menolak? Yang terdekat. Inilah yang paling berharga. Jadi kita harus tadi yang disatakan benar. Kita adalah saudara. Kita harus berharga. Coba kalau Bapak Ibu di sampingnya musuhan nih. Siapa kamu? Siapa? Setruk di situ. Apa yang terjadi? Mati lah kamu. Kampus. Bahaya kan Bapak Ibu? Nah, jadi itu tadi. Makanya di agama Buddha ada istilah begini, Bapak, ada ajaran di agama Buddha di Dhammapada. Ini ada di Upawarga, Syair ke-50. Jangan pernah memperhatikan kesalahan atau hal yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan orang lain, tetapi perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh diri sendiri dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Intinya apa? Ketika berkumpul seperti ini, coba perhatikan diri sendiri dulu. Saya sudah senyum belum? Saya sudah berkenalan belum? Saya sudah menyapa belum? Itulah moderasi. Kita menghargai. Kita punya agama, kita wajib kita pertahankan. Contohnya ibadah. Kalau ibadahnya
sehari 5 kali bagi saudara kita yang muslim, lakukan. Bagi yang Nasrani, ibadah misalnya Jumat Agung, Jumat dan sebagainya, lakukan. Yang Hindu pun sama, ada nyepi, ada galungan, ada ini itu, lakukan. Kita harus ketat pada diri sendiri dulu. Setelah itu baru kita ke makhluk yang lain atau manusia atau saudara-saudara kita yang lain. Itulah yang disebut moderasi. Moderasi bukan hanya kita sama, tetapi moderasi juga melihat pada diri sendiri. Lanjut apa? Sebenarnya kalau di agama Buddha, Bapak Ibu, kita agama Buddha itu kita punya guru, namanya Guru Agung Buddha Gautama. Nah ini salah persepsi kadang. Apakah Buddha itu Tuhan? Di agama Buddha itu hanya bulan sebagai guru Buddha. Nah konsep Tuhannya apa? Nanti berbeda. Tapi kita bahas moderasinya dulu. Nah moderasi dari agama Buddha ini dijelaskan sang Buddha ini awal pertama kali membabarkan ajaran. Apa itu? Nah, dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta atau khotbah pertamanya sang Buddha itu pada 5 orang petapa itu begini. Oh para biku, di dunia ini ada 2 hal yang akan membawa penderitaan. Apa itu? 1, melakukan mengumbar kesenangan dunia. Intinya apa? Koya. Yang kedua adalah menyiksa diri. Contoh, pelit. Mau makan jangan. Makan jangan, akhirnya apa? Sakit mah. Oh nggak mau beli baju lah, bajunya robek, akhirnya mah. Lalu sang Buddha menjelaskan, kok dua-duanya penderitaan, bagaimana? Apakah hidup itu semuanya penderitaan? Tidak. Oh para biku, ada jalan tengah yang disebut Majjhima Patipada. Atau jalan tengah ini tidak ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri yang membawa kebahagiaan. Apa itu? Jalan mulia berunsur 8. Yang paling pertama adalah tadi pandangan benar. Sebetulnya kalau konsep Hindu dan Buddha hampir sama tetapi beda. Nah ada istilah begini, saya sih punya istilah ini. Yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Intinya apa? Kalau sudah kita punya iman masing-masing, ya sudah. Tetapi jangan karena iman yang berbeda ini kita mempermasalahkan. Itu. Nah, pertama adalah pandangan benar. Karena di agama Buddha itu dasarnya adalah mano buddha dhamma manusia manomaya. Intinya apa? Pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembangun pengetahuan. Nah, ini harus dibenarkan dulu. Oh, konsepnya harus benar dulu. Oh, ternyata saudara-saudara yang muslim ini ibadahnya seperti ini. Konsep kita benar. Jangan cuma di pikiran kita, ketemu ini, mohon maaf ya Pak ya, karena kebanyakan kadang bilangnya ini. Saya punya kenangan dengan mantan itu bercanda. Ketika kita jalan berdua, orang di sekitar itu bilang, wah jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan. Padahal anak ini baik, dia nggak ke arah situ. Tapi pola pikir kita ini belum benar. Nah harus pandangan baru ke pikiran baru ke ucapan perbuatan lalu apa? Mata pencarian benar. Nah kalau kita ini semuanya sudah kita benarkan dari akar sampai ujung, kita sudah sesuai pola pikir kita yang benar, maka muncullah kebahagiaan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau di agama Buddha ada yang namanya Majjhima Patipada atau jalan tengah. Nah ini jalan tengah ini ada satu jalan yang unsurnya ada 8. Salah satu tadi ada pengetahuan, pikiran, ucapan, perbuatan, daya usaha, daya upaya, perhatian dan konsentrasi kita. Nah ini harus dilatih. Nah untuk latihnya itu bagaimana Bapak Ibu? Sebenarnya itu dikelompokkan jadi 3. Panya, sila, sama kebijaksanaan, moralitas, dan kejernihan batin. Nah 3 itu susah Pak, susah. Yang seringkali cuma bicara seperti itu Pak, susah. Menjalankan 8 pun susah. Mengendalikan pikiran susah. Ya sudah, saya korting. Nggak usah 8. Kita mulai dengan Brahma Wihara. Brahma Wihara itu apa? 4 sifat. Untuk memulai moderasi itu harus ada 4 sifat. Apa? 1, metta. Bapak Ibu paling pasti nggak asing dengan kata metta. Ada nama orang, ya kan? Ada nama bis, Mertasari, ya kan? Artinya apa? Cinta kasih. Ini kalau Sang Buddha mengajarkan seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk melindungi anaknya yang tunggal. Begitulah cinta kasih kita lakukan. Ini ada di Karana Metta Sutta. Umat Buddha setiap hari baca Al-Quran, tapi kadang lupa.
Cinta kasih ini maksudnya apa? Coba bayangin, kalau bapak ibu punya anak satu, ada yang mau melukai, apa yang dilakukan? Tidak mikir lagi kan, langsung aja. Nah, cinta kasih dalam agama Buddha ini bukan hanya ke manusia saja bapak, tetapi juga kepada makhluk lain. Di sini bapak ada kucing, kita tidak boleh pukul. Dan agama Buddha bagaimana? Tidak boleh membunuh. Nah, itu salah satunya. Lalu yang kedua ada karuna. Karuna itu belas kasih. Belas kasih ini apa? Ketika ada seseorang yang menderita, yang terkena musibah, kita bukan bersorak-sorak, tetapi ikut merasakan dan memiliki rasa untuk membantu, menolong. Gitu. Jadi kita diajarkan untuk selalu peduli. Lalu yang ketiga ada namanya mudita. Mudita itu adalah simpati. Simpati itu apa? Ketika ada orang lain atau makhluk lain mendapatkan kebahagiaan, kita tidak iri. Kita harus ikut bahagia. Begitu pula sebaliknya, kalau kita bahagia, kita ajak orang lain juga bahagia. Yang terakhir adalah UPK. UPK ini yang agak sulit. Karena apa? Keseimbangan bahagia. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang buruk. Akibatnya seperti apa? Empat pun kalau di agama Buddha kadang diprotes lagi. Pak, susah. Ya sudah, kalau susah biasanya Sang Buddha mengajarkan hanya dua. Untuk menjaga moderasi itu hanya dua. Apa itu? Hiri dan otapa. Hiri itu takut berbuat jahat, otapa itu malu akibat perbuatan jahat. Nah, itulah moderasi dalam agama Buddha. Tapi ada 3 prinsip sebenarnya. 3 prinsipnya. Satu, yang namanya adalah keberagaman. Kita itu hidup beragam. Jadi jangan kita menyamakan yang berbeda tadi. Jangan menyamakan yang berbeda, tapi jangan membedakan yang sama. Kita sama-sama laki-laki, tapi bentuknya kan berbeda, benar? Jangan sama. Kalau sama nanti istrinya ketukar. Nah itu. Yang kedua adalah prinsip persaudaraan. Persaudaraan ini sebetulnya kalau di agama Buddha itu prinsip persaudaraan itu ada namanya ada istilah di Dhammapada juga. Sungguh bahagia bila hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa membenci. Nah itu diajarkan. Kita tidak boleh ketika ada istilah kalau dikasih api, apakah kita balas dengan api? Tidak. Kasih api, kasih air. Kalau orang lain marah, kita kasih cinta, kasih. Gitu. Nah itu prinsip persaudaraan. Lalu prinsip kebersamaan. Nah kebersamaan ini sebenarnya yang sering tadi saya tekankan, intinya kebersamaan itu kalau kita punya cinta kasih dalam diri kita. Ada istilah kata-kata ini, jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Itu Sang Buddha juga menjelaskan di Karanya Metta Sutta. Intinya apa? Walaupun kita nggak suka sama orang, jangan sampai ketika kita marah atau benci, kita mengharap atau mendoakan atau melakukan sesuatu membuat orang lain celaka. Itu Bapak Ibu mungkin dari saya itu saja, dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Terakhir dari saya, sabil sata bawal suci kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bicara soal moderasi beragama, ya mungkin ada di sini baru pernah dengar istilah itu. Ya, baru pernah ada dengar? Siapa yang baru pernah? Kalau memang sudah berarti kita tanya pengertian moderasi beragama pasti tahu. Nah, sekarang kita tanya jujur, ada yang baru pernah dengan moderasi beragama? Semua sudah? Boleh bisa diberikan pengertiannya moderasi beragama? Salah satu orang bisa bilang? Nah, itu berarti bagaimana? Maaf pada belakangnya. Jadi itu berarti baru tahu juga ya, pendengar ya. Oke. Nanti moderasi beragama nanti kita lihat konteks kita ya, konteks hidup beragama di Indonesia, keberagaman. Ada beberapa latar belakang konteks ya, sehingga moderasi beragama ini harus ada. Yang pertama, berkembang paham yang subjektif. Ya. Paham beragama yang subjektif. Artinya dia mengklaim bahwa dia agama yang paling benar. Gitu ya. Agama ini dari yang paling benar, agama ini dari yang paling benar. Nah, ini kan akar kekacauan ini. Yang kedua, berkembang ya, hidup beragama yang tidak sesuai dengan NKRI. Ya. Dan yang ketiga, ya berkembang cara pandang dan sikap beragama yang ekstrim. Kalau ekstrim saya, tahu kan? Ekstrim itu dengan
dengan cara-cara kekerasan. Ada satu kata yang bisa menyimpulkan semua itu, radikalisme. Radikalisme itu artinya kita menginginkan sebuah perubahan, tapi dengan cara-cara yang kekerasan. Nah, itu dengan cara-cara yang keras. Ya. Baik perubahan-perubahan dalam hal agama maupun dalam hal yang lain. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya, ini kan semua hidup di tengah Indonesia ini kan, yang muncul tadi, latar belakang itu. Apa peran pemerintah? Apa peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut sehingga tidak mengacaukan stabilitas hidup berbangsa? Pemerintah ketika berperan harus sesuai dengan dasar negara. Pancasila yang nilai-nilainya kristalisasinya ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, dengan tetap melihat pada dasar negara, pemerintah memberikan satu solusi terbaru yang tadi dibilang oleh Bapak Katolik itu, aturan baru itu, ya, namanya moderasi beragama. Apa pengertiannya? Nah, ini kita sangat dijelaskan supaya dipahami ya. Apa pengertian moderasi beragama? Cara pandang, ya, cara pandang, kemudian perilaku beragama yang mengejawantahkan nilai-nilai atau ajaran agama yang melindungi martabat manusia. Ya, ingat ya, ini satu poin, yang melindungi martabat manusia. Kemudian yang berikut adalah dengan membangun kemaslahatan. Tahu kemaslahatan? Kesepakatan, ya, kebaikan bersama. Dengan pakai prinsip apa? Dengan prinsip adil dan merata. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tetap mentaati konstitusi sebagai sebuah kesepakatan bersama. Ada 3 poin di dalam beragama itu. Cara pandang, perilaku beragama, ya, dengan tetap mengejawantahkan nilai-nilai agama yang melindungi, ya, yang melindungi. Jadi tidak bikin kacau. Kita praktik beragama tapi harus nilai-nilai yang melindungi. Kalau yang tidak melindungi, jangan. Karena kalau muncul pasti kacau. Kemudian kita melihat membangun kemaslahatan. Hidup orang banyak dengan prinsip adil beriman. Kalau berlaku tidak adil, tidak beriman di negara pasti kacau. Pasti satu komunitas bikin kacau. Dan yang berikut kita taat pada konstitusi sebagai sebuah kesepakatan bersama. Kita boleh tidak taat konstitusi, kalau tidak taat berarti kacau. Negara ini kan negara hukum, ya, negara hukum harus taat konstitusi. Tidak boleh satu agama tidak taat. Ini kan yang mayoritas, tidak bisa. Akan kacau karena ini negara beragama, bukan negara agama. Bukan satu, tapi ada beberapa agama di sini. Nah, sekarang kita lihat apa saja indikator-indikator dari moderasi beragama. Ada 4 indikator. Ya. Indikator yang pertama adalah indikator prinsip kebangsaan. Apa maksudnya? Artinya bahwa kita harus mentaati nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu kan ada nilai kebangsaan yang harus hidup rukun, damai. Nah, seperti itu. Yang kedua, apa indikatornya? Toleransi, ya. Menghargai keperbedaan. Bukan hanya soal agama, toleransi dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Ya, itu indikator moderasi beragama yang ketiga, anti kekerasan. Tidak boleh dengan cara kekerasan untuk menyampaikan pendapat, untuk mau mengubah sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Tidak boleh dengan cara kekerasan, pasti kacau. Dan indikator yang keempat, penerimaan terhadap tradisi. Ya. Kadang orang, tradisi lu punya budaya apa tuh? Percaya bodoh-bodoh saja. Tidak boleh. Coba bilang gitu untuk satu komunitas, pasti kacau. Itu orang punya pemahaman, ya. Orang punya pemahaman, orang punya, ya, yang memang dulu sudah terbangun. Tidak boleh. Jadi penerimaan terhadap tradisi. Kalau kita menjalankan 4 indikator moderasi itu pasti aman. Nah, sekarang bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mensosialisasikan moderasi beragama sehingga semua umat di Indonesia ini tahu tentang moderasi beragama dan juga bahkan melakukan. Kementerian Agama punya 2 unsur. Yang pertama namanya guru agama. Guru agama, dia sosialisasi moderasi beragama pada sekolah. Ada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama juga. Yang kedua, Kementerian Agama punya penyuluh agama itu. Oleh karena penyuluh agama itu ada kegiatan ini. Penyuluh agama itu dia punya organisasi profesi namanya IPARI. Ada lambang IPARI sana. Itu yang sebelah kanan tuh, yang ada lilin itu. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Dan juga ada di sini Pokjal Lintas Agama. Pokjal itu kelompok kerja penyuluh. Ada kelompok kerja penyuluh masing-masing agama, tapi juga ada lintas agama. Nah, lewat program-program kita, IPARI, baik Pokjal Lintas Agama, baik Pokjal masing-masing agama, kita salah satu program mensosialisasikan moderasi beragama ini bagi kelompok-kelompok binaan. Penyuluh punya kelompok-kelompok binaan, ya. Jadi tugas penyuluh itu memberikan bimbingan penyuluhan agama
dan pembangunan. Tidak hanya penjualan agama ya, tapi juga pembangunan. Jadi apa yang menjadi program pemerintah kita bawa kepada kelompok pembinaan. Nah, oleh karena itulah kita kumpul di sini untuk kita sosialisasi tentang moderasi beragama. Bisa dipahami kan? Nah, kemudian moderasi beragama dari perspektif agama Kristen. Tadi kan sudah semua Islam Katolik juga. Sekarang Kristen. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Maksud dari moderasi beragama dari perspektif Kristen artinya bahwa apakah moderasi beragama itu juga sama dengan ajaran Kristen? Ya, saya katakan sama. Ajaran Kristen juga mengajarkan tentang moderasi beragama. Kalau berbicara soal perspektif Kristen, berarti Alkitab ya menjadi dasar. Dasar untuk kita berbicara. Dasar untuk kita melihat apakah moderasi itu sesuai dengan ajaran Kristen. Dan kalau kita berbicara soal ajaran Alkitab, maka Yesus Kristus itu menjadi model hidup kita. Ya, Yesus Kristus itu menjadi patron kita. Model kita membangun hidup. Itu untuk ajaran Kristen ya. Ya, apa ajaran Yesus? Ajaran Yesus itu cuma satu saja. Ya, satu tapi dia punya cabang-cabang banyak. Satu itu akan nama apa? Kan? Kasih. Ya, kalau dalam kita bilang ada kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Tadi di sini oleh ya, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Jangan engkau katakan engkau mengasihi Allah tapi sesamamu tidak kau kasih. Itu bukan namanya kasih. Kalau kau mengasihi Allahmu, mengasihi Tuhanmu, maka tunjukkan itu dalam kasih terhadap sesama. Bagaimana kau bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Ya, kalau yang kelihatan saja kamu tidak kasihi. Betul ke saya? Nah itu ya. Nah, jadi kita punya kasih kepada Allah. Itu akan diwujudkan kasih kita kepada sesama kita. Nah, oleh karena kita mengasihi Allah, kita mengasihi sesama. Dan oleh karena kita mengasihi sesama, kita mengasihi alam. Ya, tadi dikatakan, alam kalau tidak kasih hancur betul semua. Karena alam ini mengeluarkan O2 untuk manusia, dan manusia mengeluarkan CO2 alam. Nah, sehingga kita harus hidupnya berkesinambungan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, maka kita wujudkan dalam kasih kepada sesama manusia. Dengan hidup yang rukun, damai, ya, hidup yang saling mengasihi, ya, hidup yang tidak dengan praktek kekerasan, itu juga ada banyak dalam ajaran Alkitab. Ya. Kalau kita tuh juga banyak ajaran Alkitab ya, mengajarkan hidup yang damai, yang rukun, yang saling mengasihi, yang menyampaikan sesuatu dengan cara yang ramah, ya, bukan marah, ya. Dengan pokoknya kita diajarkan untuk mempraktekkan pola hidup Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita juga mempraktekkan moderasi beragama. Mungkin ya, Bapak Ibu dalam praktek hidup hari-hari mungkin bilang lu bicara pada orang kesini kalau kurang begini, orang kesini dia bikin ribut, orang kesini bikin pecah belah di sini, ya. Nah, Megani mau apa? Ya, dia sangat mengidolakan Yesus. Dan dia mau keluar dari sana untuk dia lihat hidup orang Kristen ini bagaimana, pengikut Yesus bagaimana. Ketika dia keluar dia lihat, Pak Mako, ya, tukang memaki, dia masuk. Sebaliknya saya mengidolakan Yesus saja. Ya, saya tidak menjadi Kristen karena perilaku mereka seperti itu. Itu juga pasti terjadi di agama Islam, Katolik dan yang lain. Idealnya kita harus yang baik-baik, tapi prakteknya kita tidak baik juga banyak. Ya. Karena itu mari semoga dengan materi ini masing-masing kita bisa pulang ke tempat-tempat kita tinggal. Ini kan tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh pemuda ya, bisa berkecimpung di semua organisasi ya. Kita pulang kita sampaikan, ini loh pemerintah dalam beragama harus seperti ini. Mari kita lakukan supaya jangan terjadi kekacauan di tengah negara ini, tapi kita membuat damai di negara ini. Terima kasih. Setiap agama itu punya pola hidup berpegang pada kitab suci masing-masing. Perbedaan itu adalah rahmat daripada Tuhan. Jadi perbedaan itu bukan kita harus debatkan, tapi perbedaan itu untuk harus kita saling menghormati, menghargai pola hidup daripada masing-masing agama. Ada lagi mungkin Pak, ya silakan Pak Zamir. Pertemuan ini bahwa program moderasi beragama ini jangan hanya sekedar berhenti pada ruang-ruang diskusi seperti ini saja, Pak. Tapi kalau bisa program ini jangan hanya sekedar dilepaskan melalui bahasa-bahasa lisan atau dikhotbahkan dalam ruang-ruang pertemuan, ruang-ruang keagamaan seperti rumah-rumah ibadah, tetapi kalau bisa dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Ini menjadi modal kekuatan kita untuk bagaimana menguatkan Pancasila itu sebagai perekat dan persatuan bangsa. Jangan lalu moderasi beragama hanya di dalam forum ini atau diciptakan forum-forum yang memang hanya untuk mensosialisasikan tentang moderasi beragama, tetapi alangkah baiknya moderasi beragama ini harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya kekurangan ada pada action kita untuk di situ yang kita lihat, action kita yang kurang. Nah, begitu kepada semua pihak, mari kita perbanyak action di lapangan. Tugas utama pemirsa itu kan ketertiban masyarakat. Berarti kalau memang terjadi sesuatu mungkin di suatu kampung atau di suatu
daerah, mungkin ada kelompok yang ekstrim atau dan lain sebagainya, kemungkinan besar katong lebih dulu tahu. Katong lebih dulu tahu dan kami memang dilatih khusus bagaimana mengantisipasi hal seperti itu. Nah, kemudian di pihak TNI sendiri kami juga punya intelijen. Nah, kalau intelijen di sini, di Maluku sini akan sampai di Saroba. Di Saroba sini juga. Itu mungkin salah satu satuan militer yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat dong pakai dinas. Nah, itu. Jadi kalau memang terjadi sesuatu pun, kita deteksi tercepat, paling cepat. Berarti kalau memang seperti ini berarti kita kondisinya aman, jangan ada masalah berarti. Terus yang jadi persoalan tapi ada terus gesekan itu sebenarnya akan sangat ada hubungan dengan agama. Bahwa khususnya untuk agama saya, karena saya kira untuk agama semua tidak mengajarkan radikalisme maupun terorisme. Dan saya pernah katakan di masjid bahwa Islam bukan teroris dan teroris bukan Islam, karena itu bukan ajaran Islam. Karena Nabi Muhammad itu hadir ke dunia ini dengan diceritakan agama Islam itu untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan mengajarkan kekerasan. Tapi kalau ada orang Islam yang melakukan kekerasan itu bukan ajaran Islam. Jadi sekali lagi teroris bukan Islam dan Islam bukan teroris. Saya hendak menyampaikan bahwa moderasi beragama ini dia tidak berada di ruang-ruang keyakinan, tidak. Dia tidak masuk di masalah dogma, tidak dia jadi masalah dogma itu selesai di situ. Moderasi beragama tidak bermain di wilayah-wilayah itu. Pertanyaannya, wilayah mana moderasi beragama itu dia bisa masuk, bisa didiskusikan, bisa duduk bersama untuk membicarakan, itu adalah di wilayah-wilayah kemanusiaan. Misalnya kita bisa sama-sama membicarakan pemanasan global ini, apa tindakan kita untuk menyikapi ini, misalnya kayak gitu. Terus kenakalan remaja ini kira-kira kita bisa duduk untuk menyikapi ini bagaimana misalnya. Nah, itu wilayah moderasi dia bermain di wilayah-wilayah ini. Tapi wilayah dogma itu tidak. Dia tidak, wilayah moderasi beragama tidak masuk di wilayah dogma tadi.